Kalau untuk kondisi saat ini tergantung dari time frame ya, time frame teman-teman. Kalau misalnya untuk jangka pendek, Mhm. saya pikir porsinya harus, sekecil mungkin ya, karena, fluktuasi market yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kita, pegang untuk, jangka panjang ya, misalnya kita let's say 1 tahun atau 1 tahun setengah, saya pikir justru saat ini bisa, menjadi salah satu opsi untuk memperbesar portofolio di, saham ya. Karena tadi dengan, eee, kondisi market yang seperti ini kita bisa dapat harga murah, kemudian kalau kita lihat ke depan, 1 tahun lah minimal 1 tahun ke depan, itu, konsensus di market rata-rata bahwa ekonomi itu akan kembali pulih ya, dalam artian bahwa, ke depan tentunya kondisinya akan jauh lebih baik dan itu adalah kesempatan untuk, tentunya nanti, saham-saham yang kita beli sekarang itu akan, kembali rebound gitu. Jadi tergantung time frame. Kalau misalnya agak panjang lebih dari 1 tahun, saya pikir, porsi yang besar pun itu nggak ada masalah gitu. Tapi tentunya porsi yang besar itu adalah di saham-saham yang, big cap gitu, bukan saham-saham yang, third liner atau, second, liner gitu. Oke, mungkin bisa lebih diperinci lagi Pak Mino, supaya bisa jadi panduan untuk yang mau berinvestasi saham di kala pandemi seperti ini, persentasenya itu kalau mau dibagi ke yang big caps atau second liner atau bahkan third liner tuh berapa persen sih masing-masing? Kemudian secara sektoralnya juga tadi kita sudah bahas beberapa saham-saham yang defensif atau yang bisa rebound cukup tinggi yang paling cepat ketika ekonomi sudah pulih, itu berapa persen masing-masing harus kita pegang saat ini, Pak Mino? Iya, kalau untuk, portofolio yang, saham big cap saya pikir porsinya harus, ya 99% lah, itu harus big cap. Oke. Kemudian beberapa sektor, kalau misalnya, tadi berdasarkan, sektor ya, misalnya Iya. consumer. Consumer, mungkin, kalau secara porsi ini tentunya dengan time frame bahwa saya nanti pegangnya akan lebih dari 1 tahun. Iya, Saya kalau, dengan seperti itu, kondisi seperti itu saya akan lebih memilih memperbesar porsi di sektor, yang kira-kira nanti rebound-nya akan lebih cepat. Misalnya, betul. eee, kita taruh misalnya 60% di sektor, perbankan, Oke. kemudian, 30% di, sektor consumer, kemudian yang lain, di, sektor lainnya gitu. Jadi, tentunya tadi tergantung dari time frame, dari, Oke. masing-masing investor gitu. Ya, tapi yang terutama ini 2 sektor yang perlu kita pegang gitu ya, dari sekarang ketika nanti ekonomi sudah pulih, diharapkan bisa, pulih juga sektor ini, 2 sektor ini untuk consumer dan perbankan. Consumer 30%, perbankan 60%, sisanya mengikuti sentimen-sentimen berikutnya begitu ya Pak Mino. Oke, semoga terjawab pertanyaan pertama, Ya ya. kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua nih Pak Mino, ada juga dari @rio9a, kira-kira sampai akhir tahun ini IHSG bisa sampai di level berapa nih Pak Mino? Mungkin mau berinvestasi di saham jangka waktunya sampai akhir tahun nanti karena belum ada vaksin juga pastinya sampai Oke. akhir tahun nanti dan corona ini bikin cemas para investor. Kalau dari proyeksi Anda Pak Mino seperti apa pergerakan IHSG sampai akhir tahun? Ya, kalau untuk sampai akhir tahun kita view-nya masih cukup positif ya, tentunya dengan harapan bahwa, perkembangan penemuan vaksin itu akan, ada di, sekitar akhir, tahun ya, Oke. setidaknya, seperti itu, terutama di eksternal misalnya kayak di Amerika bahkan, di bulan depan bilang udah klaim bisa didistribusi Mhm. dan, sampai akhir tahun sendiri kita proyeksikan IHSG kita, di sekitar 5.400. Jadi, kita view-nya masih cukup positif bahwa, kondisi market saat ini itu, bisa membaik menjelang, akhir tahun.